Halo teman-teman AP, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di konten terbaru yang bernama Akustik, yaitu analisis dan diskusi terkait administrasi publik. Dan konten ini nantinya akan membahas berbagai isu yang relevan dengan administrasi publik, sehingga akan dibahas oleh para dosen atau nantinya bisa berkolaborasi dengan teman-teman mahasiswa. Sebagai awalan, maka episode pertama akan diisi oleh saya, Tarna Sria, dan akan membahas tentang kemiskinan di Indonesia. Kesejahteraan masyarakat adalah salah satu tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh pemerintah suatu negara. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan negara Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Namun, kesejahteraan seringkali belum bisa terwujud sepenuhnya. Masih ada sebagian masyarakat yang terperangkap dalam kemiskinan. Di Indonesia, kewajiban pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan tercantum dalam Undang-Undang 1945 Pasal 34, yaitu fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Hingga Maret tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah 3,9 juta orang. Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan erat kaitannya dengan kondisi seseorang yang mengalami kekurangan finansial, tapi berkorelasi juga dengan aspek lain, seperti kekurangan gizi, sedikit akses ke layanan pendidikan, kesehatan, listrik, sanitasi, dan lebih rentan terhadap konflik maupun perubahan iklim. Selain itu, terdapat beberapa penyebab kemiskinan. Pertama, kemiskinan alamiah dan ekonomi, yang ditimbulkan akibat keterbatasan sumber daya alam, manusia, dan sumber daya lainnya, sehingga peluang produksi relatif kecil dan tidak dapat berperan dalam pembangunan. Contohnya, kemiskinan di Zimbabwe karena keterbatasan sumber daya alam dan tanah yang tandus. Yang kedua, kemiskinan struktural dan sosial disebabkan hasil pembangunan yang belum rata, tatanan kelembagaan, dan kebijakan dalam pembangunan. Misalkan, kemiskinan yang disebabkan adanya penggusuran atau negara miskin yang tidak bisa membayar hutang luar negeri. Yang ketiga, kemiskinan kultural atau budaya disebabkan sikap atau kebiasaan hidup seperti malas, etos kerja yang rendah, mudah menyerah, atau sering berfoya-foya dan konsumtif. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengentasan kemiskinan. Di Indonesia, terdapat dua jenis strategi pengentasan kemiskinan, yaitu pertama adalah strategi jangka pendek, dengan cara pemerintah berusaha memindahkan sumber daya dalam jumlah memadai kepada masyarakat miskin. Contohnya adalah program PKH, BLT, program bantuan pangan, dan program Indonesia Pintar. Yang kedua adalah strategi jangka panjang, dengan cara menumbuhkan swadaya atau kemandirian dalam diri masyarakat miskin. Contohnya adalah program pemberdayaan seperti program pelatihan dan hibah modal untuk UMKM, adanya pembukaan lapangan pekerjaan, program padat karya, dan juga pelatihan gratis. Di lain sisi, ternyata ada beberapa isu kemiskinan yang menjadi topik hangat. Isu yang pertama adalah pemberian bantuan uang yang dianggap tidak mendidik dan tidak menimbulkan pemberdayaan. Bantuan uang berpeluang mengakibatkan seseorang nyaman dengan kemiskinannya, sehingga dia akan berharap mendapatkan bantuan uang secara terus-menerus. Isu yang kedua adalah terkait standar kemiskinan baru yang ditentukan oleh Bank Dunia dengan menyesuaikan jenis negaranya. Untuk negara miskin, standar penghasilan orang miskin adalah $2,15 per hari. Untuk negara berkembang atau menengah, standar penghasilan orang miskin adalah $3,65 per hari. Dan untuk negara maju, standar penghasilan orang miskin adalah $6,85 per hari. Isu yang ketiga akan berkaitan dengan target pengentasan kemiskinan oleh Bank Dunia dan SDGs atau Sustainable Development Goals. Bank Dunia menargetkan penurunan angka kemiskinan ekstrim menjadi kurang dari 3% pada tahun 2030. Sedangkan SDGs menargetkan pada tahun 2030, semua negara, wilayah, dan kelompok di dalam negara mencapai angka 0 kemiskinan. Nah, apakah bisa tercapai? Akan kita lihat dalam 5 tahun ke depan. Itulah sesi pemaparan terkait kemiskinan di Indonesia dan semoga materinya bisa dipahami. Kemudian, bagaimana sih pendapat teman-teman AP terkait isu tersebut? Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Salam akustik, analisis dan diskusi terkait administrasi publik.